Bismillah. Perhatikan, ini seringkali banyak keliru di sini. Bahkan ada hadis yang spesifik meminta seorang mengulang sholatnya. Sebentar, saya bacakan hadisnya supaya tidak salah paham. Seorang sholat, sampingnya ada Nabi, kata Nabi, Innallaha la yaqbalu sholata musbilin. Allah nggak akan terima sholat seseorang yang celananya kepanjangan. Jubahnya, isbal, melebihi batas mata kakinya. Turun. Lalu, lihat kalimatnya, falyatawaddah. Ayo wudu lagi. Dia kemudian mengulang wudunya. Selanjutnya dia sholat lagi. Kata Nabi, la yaqbalullahu sholata musbilin. Allah nggak terima orang yang sholatnya isbal. Falyatawaddah, ayo wudu lagi. Sampai yang ketiga kali, baru dia sholat, tidak ditegur lagi oleh Nabi SAW. Kemudian dia teruskan sholatnya. Jangan salah dalam membaca hadis. Ya, awas hati-hati, harus ditelusuri ini tentang asbabul wurudnya hadis. Ya, perhatikan, ada sebagian orang menduga bahwa ini hadis menunjukkan bahwa hukum berpakaian itu harus di atas mata kaki. Orang yang di bawah mata kaki pakaiannya tidak akan diterima sholatnya. Awas, ini baru kelihatan luarnya saja. Telusuri lebih dalam. Telusuri, apakah penyebabnya karena pakaian yang isbal atau ada kesalahan dalam sesuatu wudunya? Baik. Kita ambil analisis sementara dengan logika dulu, baru kita pahami lewat hadisnya. Orang ini, kata Nabi, tidak akan diterima sholatnya oleh Allah dengan pakaian yang terlampau melewati batas mata kakinya, luber ke bawah. Kalau yang salah pakaiannya, kenapa orang ini tidak diminta oleh Nabi ganti pakaian, tapi disuruh wudhu? Kata Nabi wudhu. Dia yang kedua, begitu yang ketiga ternyata dia sholat dengan pakaian yang sama, Nabi nggak tegur lagi, dan selesai sholatnya. Kalau yang salah tetap pakaiannya, harusnya konsisten, ditegur. Kamu salah nih, ganti pakaian sholat. Ternyata ketika ditelusuri, pada yang ketiga ini, dia baru sadar. Nabi begitu tajam merasakan tentang benar tidak ibadahnya. Ketika dia wudhu, karena terlampau lebar pakaiannya menutup sebagian kakinya. Ini tidak terbasuh dalam wudhunya. Maka dia menduga ini mungkin yang dimaksud oleh Nabi. Dia singkapkan ini, kemudian basuh seperti ini. Setelah sempurna, Nabi tidak tegur lagi. Jelas ya? Jadi nanti hadis tentang pakaian isbal itu banyak sekali hadisnya. Ada yang menunjukkan ketawaduan, ada yang menunjukkan kesesuaian dalam berpakaian, ada yang menunjukkan kehati-hatian dalam ibadah. Kita harus seimbang di sini ya. Antum nggak ada masalah kalau pengen misalnya celana di atas mata kaki, nggak ada masalah, silahkan. Ya sesuaikan, nggak ada persoalan. Disebut tidak isbal, tapi juga jangan kemudian, maaf, celananya tidak isbal, tapi mulutnya pada isbal. Ya celah ini, celah itu dan sebagainya. Ya itu tidak tepat dalam konteks ini. Ya kita harus nanti gali lagi lebih dalam.